Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilal Wahyu dari kelas 10 IPS 3. Saya di sini akan mempresentasikan tentang peradaban kuno Yunani. Peradaban Yunani kuno adalah peradaban di dalam sejarah Yunani dari zaman Yunani Arkai sampai berakhirnya abad kuno. Peradaban ini mencapai puncak kegemilangannya pada zaman Yunani klasik. Pada zaman Yunani klasik, bangsa Yunani di bawah pimpinan negara kota Athena berhasil mematahkan invasi Kekaisaran Persia. Wilayah Yunani kuno terletak di semenanjung Balkan. Secara geografis, wilayah Yunani terbentuk kepulauan dengan iklim sedang. Peradaban Yunani kuno telah dimulai sekitar abad 3000 sebelum Masehi dengan sistem pemerintahan Aristoteles membagi ke dalam 1055 pemerintahan di Yunani menjadi beberapa bentuk, antara lain monarki, oligarki, tirani, dan demokrasi. Pada zaman perunggu akhirnya disebut periode Mycenae antara tahun 2000 sebelum Masehi dan 1200 sebelum Masehi. Semua negara kota Yunani tampaknya menerapkan monarki yang dipimpin oleh raja. Ada beberapa penulis hebat sepanjang masa yang lahir dari peradaban Yunani kuno, antara lain Sophocles 496 sampai 406 sebelum Masehi, Herodotus 484 sampai 425 sebelum Masehi, Plato dari 424 sampai 348 sebelum Masehi, Aristoteles dari 348 sampai 322 sebelum Masehi, Homer 8 sebelum Masehi. Sophocles dari 496 sampai 406 sebelum Masehi. Sophocles merupakan seorang penulis cerita sedih yang telah menulis ratusan karya seni hidupnya. Beberapa karyanya yang masih dikenal hingga saat ini, antara Raja dan Elektra, dikenal sebagai ahli di bidang teater, pertama kali memperkenalkan skenografi. Herodotus 484 sampai 425 sebelum Masehi sebagai bapak sejarah bagi dunia barat. Herodotus adalah filsuf yang gemar mengarsipkan banyak kejadian sejarah yang terjadi di sekitarnya dan mengumpulkannya secara sistematis. Kata sejarah sendiri berasal dari bukunya yang berjudul The Histories. Dalam bahasa Yunani yang berarti penyelidikan, buku ini juga dianggap karya sejarah pertama dalam sastra barat. Ada juga Plato 424 sampai 348 sebelum Masehi. Pemikiran Plato sangat dipengaruhi Socrates. Hal tersebut bukan tanpa sebab. Pasalnya, Plato merupakan murid dari Socrates. Buku Plato yang paling terkenal adalah Republik dan menjadi buku pegangan wajib mata pelajaran filsafat dan politik di berbagai
dunia hingga saat ini. Aristoteles 384 sampai 322 sebelum Masehi. Aristoteles merupakan salah satu filsuf besar Yunani selain Plato dan Socrates. Murid dari Plato ini telah banyak menulis buku yang masih banyak diperbincangkan dan menjadi bacaan wajib hingga saat ini. Menjadikan logika sebagai sumber pengetahuan, Aristoteles dianggap sebagai orang yang pertama kali meletakkan dasar-dasar metode ilmiah. Homer 8 sebelum Masehi. Filsuf ini terkenal dengan dua puisi epiknya, yakni Iliad dan Odyssey. Meski keberadaannya masih menjadi perdebatan hingga saat ini, namun kedua karyanya tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam perkembangan dunia sastra. Bahkan penulis sekaliber Shakespeare mendasarkan salah satu karyanya dari kisah Iliad. Sistem kepercayaan bangsa Yunani kuno memiliki sistem kepercayaan politeisme, percaya pada kekuasaan para dewa, di antaranya Zeus, dewa langit dan bumi, Apollo, dewa kesenian, Poseidon, dewa laut, Hades, dewa kematian, Aphrodite, dewi kecantikan dan cinta, Hermes, dewa perdagangan, dan Athena, dewi kebijaksanaan. Nah, itulah tentang peradaban kuno Yunani. Semoga bisa bermanfaat dan mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.